Shalom, Tuhan memberkati seluruh jemaat yang saya kasihi dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa, kita hampir menyudahi tahun 2020. Dan perjalanan kita yang hampir 10 bulan memasuki bulan Februari 2020, sampai hari ini diperkirakan 10 bulan, kita telah menjalani kehidupan dengan segala pergumulan, peperangan, dan perjuangan yang cukup berat, baik ekonomi, kesehatan, dan yang lain. Tapi hari ini kita bisa berkata Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan kita yakin Tuhan akan terus menyempurnakan penyertaan dan pertolongannya kepada kita. Kita bersyukur hari ini karena sepanjang tahun ini kita telah mengalami dan telah berjuang begitu rupa. Saya katakan menghadapi pandemi dari COVID-19 ini dan dampak yang ditimbulkan resesi ekonomi dan dampak sosial yang lain, dan tentunya kita merasa itu semua. Namun sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan perjalanan kita di tahun 2020. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan ada harapan-harapan yang pada awal tahun 2020 menjadi ekspektasi atau menjadi harapan kita. Dan saya yakin ada banyak harapan-harapan kita yang telah terpenuhi, namun tentunya ada harapan-harapan yang belum terpenuhi atau belum dipenuhi. Namun yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia setia terhadap firman-Nya, setia terhadap janjinya. Sehingga Roma pasal 5 ayat 5 memberitahukan kepada kita bahwa pengharapan kita umat Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah dikecewakan. Sesuai dengan waktu Tuhan sendiri, tentu Dia akan memenuhi harapan-harapan kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, bahwa keinginan orang benar itu pasti akan diluluskan, pasti akan dipenuhi. Dan beberapa saat kita akan memasuki tahun yang baru, 2021. Kita telah menyelesaikan pertandingan di tahun 2020 dan kita akan memasuki pertandingan yang lain di tahun 2021. Kita yakin kalau di tahun-tahun yang berat yang sudah kita lewati, Tuhan telah menolong, memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita. Di tahun-tahun mendatang kita akan melihat penyertaan yang sama, kuasa yang sama, anugerah dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Dan saya berdoa kiranya tidak seorang pun di antara kita yang pupus harapan, yang tidak mempunyai pengharapan, ya, karena kita yakin bahwa pengharapan kita kepada Tuhan sekali lagi adalah pengharapan yang tidak pernah dipermalukan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membacakan untuk kita semua apa yang Tuhan firmankan dalam Yeremia, dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita aminkan apa yang Tuhan janjikan ini. Tuhan tidak merancangkan bagi Anda, bagi kita anak-anaknya, rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tentu sekalipun toh ada peperangannya, yakinlah ada kemenangannya. Sekalipun kita seolah berjalan menjalani kehidupan dalam satu lorong panjang yang gelap,
tapi yakinlah bahwa di ujung lorong sana ada terang menanti kita. Ya, Tuhan sedang membawa kita dari satu kemenangan pada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Anggaplah masalah-masalah yang terjadi di tahun 2020 yang baru kita lewati, itu adalah masa-masa latihan kita. Ya, masa-masa kita dilatih agar kita lebih kuat, lebih berintegritas, lebih kudus, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Dan yakinlah dengan iman bahwa di tahun 2021 kemenangan menanti kita semua. Yakinlah itu. Sekalipun toh kita belum tahu dan tidak seorang pun bisa memprediksi apa yang terjadi tahun 2001 yang akan dapat ke depan. Tapi Tuhan berjanji, ber-Immanuel, menyertai kita dalam segala keadaan, menyertai Anda dalam segala keadaan, sekali lagi menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjuang untuk keluarga, ekonomi, keuangan keluarga, berjuang untuk pekerjaan masing-masing, dan marilah kita juga berjuang bagi pekerjaan Tuhan. Ya, bagi pekerjaan Tuhan, mari kita melayani Tuhan lebih baik, melayani Tuhan lebih optimal lagi di tahun 2021. Dan yakinlah orang yang bekerja layak untuk mendapat upahnya. Oh, kita ingin melihat bukan saja pekerjaan usaha bisnis Anda maju, tapi kita juga ingin melihat bagaimana pekerjaan ini mengalami kemajuan yang signifikan, kemajuan yang besar. Saya berdoa supaya seluruh jemaat, ya, mulai dari anak-anak, orang-orang muda, para pria wanita, dan seluruh jemaat dewasa, kita bersatu padu, saling bahu-membahu, merapatkan barisan kita, sehati sepikir, seia sekata, berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan besar yang Tuhan sediakan di tahun 2021. Ya, Anda semua telah menerima selembar kertas. Mungkin masih ada simpan, tapi kalau Anda belum menerima, silakan Anda mengambil kertas. Lalu kemudian di atas kertas ini, marilah kita menuliskan harapan-harapan kita. Ya, saya tidak tahu apakah Anda sudah menuliskan atau belum. Ya, tapi marilah saya berikan kesempatan beberapa saat untuk menulis pada lembar-lembar kertas yang sudah dibagikan atau kertas Anda sendiri. Anda menulis harapan-harapan Anda. Apa yang Anda harapkan, apa yang kita harapkan di tahun 2021 ini. Anak-anak yang studi, yang kuliah, ya, para istri, para suami, dan keluarga-keluarga, tentu kita punya harapan-harapan di tahun 2001 ini, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Ya, silakan Anda menulis harapan-harapan itu. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir,
mengasihi-Mu, Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Nah, setelah Anda menulis, mari kita mengangkat kertas-kertas itu, ya, dan yakinlah Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan membaca tulisan-tulisan Anda. Asalkan harapan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencananya, baik harapan bagi keluarga, pekerjaan, studi, anak-anak, atau bagi pekerjaan Tuhan. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan pasti mendengar, menjawab doa dan harapan-harapan kita. Marilah kita mengangkat kertas-kertas yang berisi harapan kita masing-masing. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan, oleh anugerah, pertolongan, dan penyertaan Tuhan, kami hamba-Mu dan umat-Mu, kami dimampukan untuk menyelesaikan perjalanan hidup kami di tahun 2020.
Tuhan, kami tahu tahun-tahun yang kami lewati adalah tahun yang berat. Namun kami juga melihat penyertaan, kekuatan, dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk melewatinya. Dan kami yakin bahwa Tuhan yang telah menyertai kami untuk melewati tahun-tahun yang berat, penyertaan yang sama, bahkan anugerah yang lebih besar akan Tuhan nyatakan atas kami umat-Mu, oh Tuhan, memasuki tahun yang baru ini. Bapa yang baik, Tuhan melihat bagaimana kertas-kertas yang memuat tulisan dari harapan-harapan umat Tuhan yang kami angkat di hadapan Tuhan. Dan kami hamba-Mu mendoakan, Tuhan, biarlah kiranya apa yang mereka tuliskan, apa yang umat-Mu tuliskan, harapan-harapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan meluluskan harapan-harapan mereka. Oh Tuhan, kami bersyukur harapan-harapan kami di awal 2020 Tuhan telah penuhi, dan sekalipun masih ada yang belum. Dan kami yakin Tuhan bahwa tahun ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, doa-doa yang Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk kesehatan seluruh jemaat. Kami berdoa untuk kesehatan tubuh mereka, kesehatan ekonomi mereka, keuangan mereka. Kami mohon berkat Tuhan. Tuhan, mohon penyertaan-Mu di tahun 2021. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan di gereja ini kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakai para pria, wanita, anak-anak, orang-orang muda, dan orang dewasa boleh mengambil bagian, oh Tuhan, memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Bagi jemaat yang telah mendukung pekerjaan Tuhan, yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tahun 2020, kami yakin Tuhan bahwa apa yang mereka berikan, pengorbanan, cinta mereka, pikiran mereka, dan apa yang telah diberikan oleh umat-Mu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup itu hanya satu kali, dan itu pun akan lewat. Tetapi sesuatu yang kami berikan bagi Tuhan, bagi pekerjaan-Mu, itu punya nilai kekal. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Bapa di surga baik, Engkau mendengar, menjawab doa kami, dan Engkau akan memenuhi harapan-harapan kami sesuai dengan apa yang Kau janjikan, bahwa keinginan orang benar akan diluluskan. Tuhan, terima kasih. Dan kami memasuki tahun yang baru 2021 ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat makin setia mengasihi dan melayani-Mu. Amin. Selamat tahun baru. Ya, selamat Natal bagi yang belum berjumpa dengan saya. Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Layari hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Natal Kudus terulang kembali. Tahun pun segera berganti. Tapi sangat berbeda situasi kini. Dunia bergejolak, merisaukan hati. Jerit tangis, ketakutan, ngeri, duka melanda setiap insani. Namun satu hal yang ku tahu pasti, janji Allah pasti digenapi bagi kita anak-anak yang dikasihi. Damai dan sejahtera surgawi, sukacita Allah melimpah di hati, suatu kerinduan yang dinanti, kehidupan yang kekal abadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili Jemaat Rumah Barat mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kami percaya Tuhan akan terus beserta dengan kita di sepanjang tahun yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Merry
kami yakin dan percaya bahwa 2021 Tuhan Yesus tetap berada dalam keluarga kami karena kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuku bantal ning negeri kanguru. Sugeng Natal lan Tahun Baru. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Di awal bulan Desember tahun 2020, di usia 61 tahun, saya diminta atau dengan kata lain dilamar menjadi pimpinan laboratorium klinik yang disetujui oleh hampir 97% pemegang saham. Secara akal manusia itu sesuatu yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi oleh kehendak Tuhan semuanya terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan yang baik, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Shalom, nama saya Bukarto dari Pilangbangun. Selama saya mengikuti Tuhan Yesus, kehidupan saya lebih baik. Meskipun tantangan-rintangan menghadang dan silih berganti, saya tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu satu-satunya harapan saya. Firman-Nya itu ya dan amin, kami pegang teguh. Itulah kesaksian saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, dulu mencari jiwa untuk GUP. Saya ikut sangkur, tapi sekarang saya tidak bisa ke gereja karena mata saya tidak dapat melihat. Tetapi hati saya masih dapat melihat kasih Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini usia saya 87 tahun. Masa pandemi membuat harapan hilang, tetapi bagi anak Tuhan selalu ada harapan. Di tahun 2020 banyak halangan dan mujizat Tuhan. Di tahun 2021 nanti pastinya banyak tantangan, tetapi yakin dan percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Tetap semangat, tetap setia Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dadah dek, dadah dulu, dadah. Ya, kasih makan lagi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
tujuan hidupku hanyalah untuk memuliakan namamu. Saudaraku yang terkasih, kita menjadi anak-anak Tuhan tidak ada yang mulus, banyak cobaan, banyak rintangan, tapi kami yakin dan percaya, kami tahu Tuhan selalu menolong. Hingga kami sampai kami jatuh, Tuhan akan menolong. Saudaraku yang terkasih, berilah semua engkau selalu kuat menghadapi cobaan yang kita jalani. Kita mengikut Tuhan, tidak ada yang mulus, tapi yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Dari awal di tahun 2020 Januari sampai di tahun 2020 Desember yang tinggal berapa hari lagi, ini semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah memberikan kami sekeluarga kesehatan. Tuhan telah menyertai kami sekeluarga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga. Walaupun di bulan 7, tepatnya pada hari Rabu, mami saya dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan berumur 84 tahun. Pagi, mami tidak mau makan. Siang sampai malam, mami saya dibawa ke dokter. Dalam tengah perjalanan, mami saya tidak sadarkan diri. Sampai di UGD, di rumah sakit, mami saya diinfus, katanya dokter, mami saya sudah tidak ada dalam tengah perjalanan. Waktu itu jam setengah 9 malam, saya dikabari saya berada di Madiun, sedangkan mami berada di Surabaya. Saya hanya bisa menangis. Tapi saya percaya bahwa mami saya bersama Tuhan di surga. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Amin.